menjadi 1 ton akan berkali-kali gitu loh ngebrake crane dari samping kayak gitu kan ya, ngebrake crane, dan itu takes time kayak gitu. Terus ini kalau misalnya apa namanya, radiusnya ini lebih pendek lagi, ini cuman 5 meter, ini 6 meter, ya paling jauh ya ini kayak gimana ya, dia 12 ton bisa 11 ton tapi radiusnya cuma 1 meter kayak gitu ya. Jadi ketika radiusnya apa namanya, jauh, dia cuma bisa maksimum 1 ton kayak gitu. Terus sebenarnya ada lagi kren yang warna hijau. Nah, ini Zoom Leon. Jadi Zoom Leon ini eh, saya ngeliat beritanya sih datangnya dia di hari ke-8 gitu ya, di hari ke-8. Ini dari Instagram. Kayak hari ke-8. Cuman ada yang nyebut juga ini dari hari ke-4 gitu ya, tanggal 2. Tapi dia di video-video pada saat evakuasi itu dia nggak kelihatan gitu loh. Saya nggak ngeliat proses apa namanya, kren ini ngangkat ngangkat sesuatu kayaknya. Ada yang bilang ini nyebutnya 250 ton. Bukan, Pak. Ini kren ini cuma 25 ton. Kita kunjungin dulu Instagramnya. Nah, Instagramnya itu adalah ini. Nah, ini hari ke-8, dia nyebutnya hari ke-8, kayak gitu ya. Nah, hari ke-8, tulisannya 250 ton, padahal ini cuma 25 ton, kayak gitu kan. Videonya nggak full, eh, sehingga saya nggak tahu apakah dia ngangkat atau enggak. Nah, ini ada outriggernya kalau ini nih, di pantat belakangnya ada buat ngejacknya. Ini nggak bisa dipercepat nih soalnya Instagram dari portal Kaltim. Nah, ini dia ngangkat, ya kan. Ya cuma nyampe megangin doang, kayak gitu kan, motong-motong. Nah, oke. Terus kita lihat speknya kayak gimana. Ini truk Zoom Leon 250. Saya juga punya brosurnya ini. Nah, ini Zoom Leon ZTC 250 V53 2R kalau nggak salah itu ya, tadi di foto itu. ZTC 250 V52R kayak gitu. Kurang lebih sama lah bentuknya kayak ini. Nah, terus ini kalau kita lihat apa namanya, lifting capacity-nya di PPT aja. Jadi lifting capacity-nya itu dia bisa radiusnya sampai 36 meter ya, yang paling jauh. Sorry. Dia radiusnya ini panjang boom, yang bawah ini radius, ya kan, ini radius. Jadi radiusnya kalau misalnya cari tengah-tengah aja, apa namanya, tengah-tengah, itu hanya sekitar 1,2 ton atau 1,4 ton, ya kan. Terus kalau sejauh-jauhnya nyampe yang ujung itu cuma 650 kilo, kayak gitu kan, 650 kilo. Jadi apa, dia radiusnya jauh tapi ya itu mungkin tadi kenapa nggak ada video dia ngangkat, karena memang balok yang diangkatnya beratnya ya lebih dari kapasitas safety working load-nya, kayak gitu kan ya. Terus ini kan kalau misalnya outrigger fully extended, ya kan, ini kalau telescopic intermediate extended, outrigger fully extended, kayak gitu kan ya. Ya sama aja sih, tujuannya sama-sama nyari. Ini cuma 32, boomnya 31, ya di 26, radius 26 sama 1,5 ton, 1,6 ton. Kalau misalnya 32 meter cuma 800 kilo, kayak gitu ya. Jadi menurut saya alat berat yang diturunkannya itu kalau melihat dari lokasi di mana alat berat itu bisa ngejack, ya, ngejack memposisikan area sama beban yang mau diangkatnya itu sejauh apa dengan radius kurang lebih 26 meter, itu kedua alat itu eh, kurang pas menurut saya. Satu, kalau yang Frana itu dia nggak bisa swing, ya kan, dia bisa hanya maju mundur, mana di situ tempatnya kejepit lagi ya. Dua, yang Zoom Leon 25 ton, itu radiusnya nyampe tapi harus dicacah kecil-kecil dan posisinya di atas gitu untuk mengangkat beban 1 ton, kayak gitu ya. Terus kalau ya ini menurut saya sebenarnya tuh di Jawa lah ya pasti banyak kren-kren yang besar kayak gitu kan. Kalau
Saya sih merekomendasikan langsung datengin kren yang 150 ton, 150 ton. Jadi eh, kren 150 ton, contohnya ada macam-macam lah ya. Ada yang crawler misalnya, kayak gitu kan ya. Ada juga yang pakai apa namanya, pneumatic tire, nanti pakai outrigger, ya kan. Ini kalau ngelihat dari apa namanya, load chartnya, load chartnya itu ini, sorry, nah ini SCC 150A, yang ini dulu ya, load chartnya yang ini. Nah, load chart telescopic boom. Nah, ini jadi kalau misalnya dia radiusnya di 26 meter, ya kan. Nih dia masih bisa ngangkat sampai 10 ton. Kayak gitu kan ya. Dengan panjang boom yang ya disesuaikan lah ya, panjang boomnya. 10 ton, 9 ton, kayak gitu ya. Jadi sangat amat powerful dan dia bisa swing kayak gitu kan ya. Terus kalau 36 meter nyampe yang ujung kayak gitu kan ya. Dia masih bisa 5 ton sampai 6 tonan kayak gitu kan ya. Jadi untuk satu bentang balok itu bisa diangkat dengan mudah gitu ya, dengan cara swing. Ya mudah atau enggaknya saya ralat lah, tergantung kondisi lapangannya gimana. Tapi alat ini lebih lincah gitu ya dibandingin Frana atau Zoomlion yang 25 ton tadi. Dari segi kapasitasnya ya, kita lihat sekali lagi dari segi kapasitas, bukan merek atau dan lain sebagainya. Terus misalnya pakai yang crawler. Yang crawler kalau misalnya di 26 meteran tadi di tengah-tengah, dia bisa nyampe 20 ton kayak gitu kan ya. 20 ton, kalau 36 meter nyampe ujung tadi bisa 12 ton, kayak gitu kan, bisa 12 ton. Ya panjang jimnya disesuaikan, kayak gitu kan. Ya memang pakai counterweight dan badannya gede banget memang, kayak gitu. Uh, Terus kalau misalnya kesusahannya adalah karena, kan ini kan apa namanya, elemen strukturnya kan panjang-panjang ya, ngikatnya mungkin nggak cuma satu kayak gitu. Jadi supaya nggak jadi beban terpusat atau dan lain sebagainya, ada namanya metode pakai spreader beam kayak gitu. Jadi spreader beam itu dari satu apa, hook, jadi satu crank. Ini dia pakai spreader beam gitu, dibagi jadi supaya bisa diangkat langsung kayak gitu kan ya. Diangkat langsung pakai sling-slingnya bisa beberapa titik. Jadi nggak bisa cuma 4, bisa nyampe 8 titik. Atau misalnya pakai spreader beam kayak gini, kayak gitu kan. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 2, 12 titik angkat kayak gitu. Jadi eh, ketika menggunakan alat berat ya, ini nggak cuman apa namanya, proses pengangkatan keruntuhan aja, tapi dalam bekerja misalnya kita ngangkat barang juga saya yakin satu, beban yang mau diangkat itu harus kita telah dulu beratnya itu kurang lebih berapa. Kedua, jarak jarak kerjanya itu berapa dari posisi si alat berat itu uh, setting kayak gitu ya, ngejek kayak gitu, itu baru bisa ditentukan menggunakan alat apa sehingga itu efektif dan efisien gitu. Karena kemarin ketika saya mendengar Pak Muji bilang, oh akan pakai kren 35 ton, ya is oke lah. Nanti mungkin ya dari dekat-dekat dulu, nanti baru masuk ke tengah gitu. Cuman beberapa video yang saya lihat itu yang nongkrong di situ adalah Frana 12 ton, di mana Frana itu nggak bisa swing, dia maju mundur dan belok gitu, dia perlu bermanuver kayak gitu. Uh, Pelajarannya adalah ya dalam dunia konstruksi atau ketika ada bencana, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan. Ketika ngelihat bebannya apa, ya kan dilihat radiusnya, kita tentukan alatnya sesuai dengan load chartnya. Jadi kren 12 ton itu bukan berarti dia bisa ngangkat 12 ton dalam kondisi apapun, enggak. Dia 12 ton adalah kondisi terdekat yang bisa diangkat. Kondisi boom terpendek kayak gitu, jarak terdekat, beban maksimum. Tapi kalau udah radiusnya udah makin jauh, otomatis untuk kestabilannya dia punya batas kestabilan, dia pasti bebannya berkurang, yaitu tadi makin jauh bebannya yang bisa diangkat makin berkurang. Nah, padahal kita mau ngangkat yang jauh kayak gitu kan, beban yang berat yang jauh, jadi alatnya harus disesuaikan. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini sekali lagi videonya untuk belajar, untuk sama-sama belajar. Semoga kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik, dan saya berharap nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Terima kasih buat bapak-bapak dari yang saya nggak akan nyebut pihak nama instansi, tapi semua yang turut
andil dalam proses evakuasi. Terima kasih banyak dan semoga jadi pembelajaran yang mahal buat kita semuanya agar nggak terjadi lagi, agar dalam evakuasi juga bisa bisa lebih cepat ke depannya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.